Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, kaifa halukum jami'an? Tayyib, saya Dwi Karina Ferdani dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang bahasa dalam pariwisata, yaitu penggunaan bahasa dalam industri pariwisata dan dampaknya pada masyarakat lokal. Baik, langsung saja. Untuk slide pertama, kita akan membahas tentang definisi pariwisata. Apa itu pariwisata? Secara umum, pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan seseorang sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan meninggalkan tempat semula dan dengan suatu perencanaan atau bukan maksud untuk mencari nafkah di tempat yang dikunjunginya, tetapi semata-mata kegiatan pertamasyaan atau rekreasi untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam. Artinya, pariwisata adalah rekreasi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Di slide yang kedua, saya akan menjelaskan tentang peran bahasa dalam pariwisata. Berikut adalah beberapa peran bahasa dalam pariwisata. Yang pertama, sebagai sarana komunikasi antara wisatawan dengan penduduk lokal. Bahasa memungkinkan wisatawan untuk bertanya mengenai tempat wisata, budaya lokal, atau layanan yang tersedia. Sebaliknya, masyarakat lokal dapat memberikan informasi yang jelas mengenai atraksi, tradisi, atau kebiasaan mereka. Ketika wisatawan dapat berkomunikasi dengan masyarakat lokal dalam bahasa yang mereka pahami, interaksi yang terjadi lebih mendalam. Ini tidak hanya meningkatkan pengalaman wisatawan, tetapi juga memberi kesempatan bagi masyarakat lokal untuk mempromosikan nilai-nilai budaya mereka. Tidak hanya itu, bahasa juga berperan dalam memudahkan transaksi ekonomi seperti membeli barang atau jasa dengan bahasa yang dipahami. Wisatawan dapat dengan mudah melakukan negosiasi harga atau meminta layanan sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, peran bahasa dalam pariwisata adalah meningkatkan pemahaman dan apresiasi wisatawan terhadap budaya lokal. Dengan bahasa, wisatawan dapat merasakan pengalaman yang lebih autentik. Misalnya, memahami makna dari upacara adat, istilah khusus dalam masakan tradisional, atau filosofi lokal yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Ini memberikan wisatawan wawasan mendalam tentang nilai-nilai dan keyakinan masyarakat setempat. Bahasa lokal seringkali mengandung unsur-unsur unik dari budaya tertentu, seperti ungkapan, peribahasa, atau puisi. Dengan memahami bahasa, wisatawan dapat menghargai kearifan lokal yang terkandung dalam ungkapan-ungkapan ini, sehingga memperkaya pengalaman mereka dan menumbuhkan rasa hormat terhadap tradisi. Ketika wisatawan mencoba berkomunikasi dalam bahasa lokal, hal ini seringkali disambut dengan antusiasme oleh penduduk setempat. Upaya untuk beradaptasi dengan bahasa mereka dapat menciptakan hubungan yang lebih hangat, meningkatkan rasa saling pengertian dan kepercayaan. Tidak hanya itu, bahasa adalah pintu masuk untuk mempelajari lebih lanjut tentang aspek lain dari budaya seperti seni, musik, sastra, dan sejarah. Memahami bahasa memungkinkan wisatawan untuk mengakses informasi yang mungkin tidak tersedia dalam bahasa mereka sendiri, memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang kebudayaan lokal. Peran yang ketiga adalah sebagai daya tarik wisata. Banyak wisatawan tertarik untuk belajar bahasa baru saat berkunjung ke suatu negara atau daerah, baik untuk keperluan komunikasi dasar maupun sebagai bagian dari pengalaman budaya yang lebih dalam. Bahasa lokal yang khas dan unik seringkali menjadi daya tarik tersendiri, seperti bahasa daerah atau dialek tertentu yang memiliki sejarah dan makna mendalam. Tidak hanya itu, bahasa yang dikelola dengan baik, misalnya melalui materi promosi pariwisata yang diterjemahkan dengan tepat,
signage dalam berbagai bahasa dan pelayanan ramah bahasa akan memudahkan wisatawan internasional menjelajahi destinasi tersebut. Ini akan memperluas jangkauan pasar pariwisata. Peran terakhir, bahasa sebagai sarana promosi. Bahasa digunakan untuk menyampaikan pesan promosi secara jelas dan persuasif. Pemilihan kata yang tepat dapat membantu mengkomunikasikan nilai produk atau jasa yang ditawarkan. Bahasa dapat membantu membentuk citra merek. Misalnya, penggunaan kata-kata yang formal atau kasual dapat mencerminkan identitas atau karakter perusahaan sehingga dapat membangun kesan tertentu di benak konsumen. Selain itu, bahasa yang digunakan dalam promosi dapat membangkitkan emosi audiens seperti antusiasme, keingintahuan, atau urgensi. Ini penting untuk menarik perhatian konsumen dan memotivasi mereka untuk melakukan tindakan seperti membeli produk. Penggunaan bahasa yang sesuai dengan budaya, nilai, dan kebiasaan target pasar dapat meningkatkan efektivitas promosi. Misalnya, promosi yang ditujukan untuk remaja mungkin menggunakan bahasa yang berbeda dengan promosi yang ditujukan untuk kalangan profesional. Melalui teknik retorika seperti penggunaan slogan, metafora, atau pertanyaan retoris, bahasa dapat memengaruhi cara berpikir dan perilaku konsumen sehingga mereka lebih terdorong untuk membeli produk atau menggunakan layanan yang dipromosikan. Berikutnya, saya akan menyebutkan beberapa dampak positif terhadap penggunaan bahasa dalam industri pariwisata yang terjadi pada masyarakat lokal. Dampak yang pertama yaitu meningkatkan komunikasi dan layanan. Yang kedua, promosi internasional. Kemudian yang ketiga, mendukung pariwisata berkelanjutan. Dan yang keempat adalah pelatihan untuk pemandu wisata. Selain dampak positif, ada juga dampak negatif yang terjadi pada masyarakat lokal terhadap penggunaan bahasa dalam industri pariwisata. Yang pertama, yaitu dominasi bahasa asing. Yang kedua, kehilangan identitas budaya. Ketiga, eksklusivitas komunikasi. Dan yang keempat adalah penurunan penguasaan bahasa lokal. Dalam hal ini, saya juga akan menyebutkan beberapa cara untuk mengatasi dampak negatif terhadap peran bahasa dalam industri pariwisata. Cara yang pertama yaitu pelatihan bahasa untuk pelaku pariwisata. Pelaku pariwisata seperti pemandu wisata, staf hotel, dan pengemudi harus mendapatkan pelatihan bahasa yang baik, tidak hanya dalam bahasa internasional, tetapi juga dalam memahami konteks budaya yang menyertainya. Ini dapat mengurangi kesalahpahaman antara wisatawan dan penduduk lokal. Kemudian, cara yang kedua yaitu promosi bahasa lokal. Seringkali, bahasa asing seperti bahasa Inggris mendominasi industri pariwisata, sehingga bahasa lokal terpinggirkan. Untuk mengatasi ini, promosi penggunaan bahasa lokal di tempat-tempat wisata dan fasilitas pariwisata dapat diperkuat. Wisatawan juga dapat didorong untuk belajar frase dasar dalam bahasa lokal. Cara ketiga adalah keseimbangan penggunaan bahasa asing dan bahasa lokal. Materi pemasaran, papan petunjuk, dan informasi harus disediakan dalam bahasa asing dan bahasa lokal. Ini akan memastikan wisatawan merasa nyaman sekaligus menjaga identitas lokal tetap hidup. Kemudian cara berikutnya yaitu penghormatan terhadap budaya dan bahasa lokal. Masyarakat lokal harus terus didorong untuk menjaga bahasa dan budaya mereka. Ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan budaya dan bahasa lokal ke dalam pengalaman wisata seperti tur budaya, kelas bahasa, atau festival lokal. Cara berikutnya, pendidikan bilingual di daerah wisata. Masyarakat lokal, terutama di daerah pariwisata, bisa mendapatkan manfaat dari pendidikan bilingual. Ini
membantu masyarakat lokal menjadi lebih kompetitif dalam industri pariwisata sekaligus mempertahankan bahasa dan budaya mereka. Cara yang terakhir yaitu teknologi terjemahan yang akurat. Aplikasi terjemahan dan alat bantu bahasa yang akurat dapat membantu mengurangi kesalahpahaman. Namun, tetap perlu berhati-hati dalam menerapkan teknologi ini agar tidak menghilangkan elemen budaya dari bahasa. Dengan pendekatan yang tepat, dampak negatif bahasa dalam industri pariwisata dapat diminimalisir, sehingga dapat meningkatkan interaksi antara wisatawan dan masyarakat lokal dengan cara yang lebih menghargai dan berkelanjutan. Oke, next, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa strategi untuk melindungi bahasa dan budaya lokal. Strategi pertama yaitu pendidikan multibahasa. Strateginya, menerapkan kurikulum pendidikan yang mendukung pembelajaran bahasa lokal di sekolah-sekolah. Ini mencakup pengajaran bahasa lokal sejak usia dini, serta penyediaan sumber daya pendidikan dalam bahasa tersebut. Strategi yang kedua yaitu penggunaan media digital. Strateginya, menggunakan platform digital untuk mendokumentasikan dan menyebarluaskan bahasa dan budaya lokal seperti aplikasi, situs web, dan media sosial. Strategi ketiga, kebijakan pemerintah yang mendukung. Strateginya yaitu mendorong pemerintah untuk mengadopsi kebijakan yang mendukung bahasa dan budaya lokal, termasuk pengakuan resmi, pendanaan program, dan perlindungan hukum. Strategi berikutnya, pelestarian melalui seni dan budaya, yaitu mendorong seni dan budaya lokal melalui festival, pertunjukan, dan kegiatan komunitas yang merayakan tradisi dan bahasa lokal. Strategi berikutnya yaitu kolaborasi dengan komunitas lokal, yaitu dengan bekerja sama dengan komunitas lokal untuk menciptakan program dan inisiatif yang relevan dalam melestarikan bahasa dan budaya mereka. Setelah mengetahui apa itu pariwisata, kemudian apa saja peran bahasa dalam dunia industri pariwisata, dan beberapa dampak yang dirasakan oleh masyarakat lokal terhadap penggunaannya, dan ada juga strategi untuk melindungi bahasa dan budaya lokal. Kali ini, di slide terakhir, saya akan membacakan kesimpulan dari penjelasan sebelumnya. Kesimpulannya yaitu, bahasa merupakan alat penting dalam industri pariwisata. Dampak bahasa terhadap masyarakat lokal bisa positif dan bisa juga negatif. Dampak tersebut harus dikelola dengan baik agar tidak mengancam keberlanjutan bahasa dan budaya lokal. Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan penggunaan bahasa asing dan bahasa lokal. Bahasa juga menjadi sarana utama dalam menciptakan komunikasi yang efektif antara wisatawan dan pelaku industri pariwisata. Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai jembatan budaya yang memperkaya pengalaman wisata. Namun, penting untuk menjaga keseimbangan antara penggunaan bahasa asing yang umum dan bahasa lokal untuk mencegah hilangnya identitas budaya. Pengelolaan bahasa yang baik dapat meningkatkan kualitas layanan, mempromosikan keunikan lokal, dan menghindari kesalahpahaman antara wisatawan dan penduduk setempat atau masyarakat lokal. Dengan demikian, bahasa memiliki peran krusial dalam mendukung perkembangan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif. Oke guys, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.